mengganggu waktunya ini. Ya, boleh, silakan. Jadi untuk aksi nyata Bapak untuk modul 1.4 semua guru penggerak itu melakukan aksi nyata langsung, Pak. Jadi kegiatannya itu yang melibatkan warga sekolah, misalkan guru, siswa seperti itu, Pak. Di sini memberitahukan kepada Bapak bahwa nanti mungkin ada kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, Pak, di kelas ataupun di lingkungan ruang guru atau bersama guru-guru seperti itu, Pak. Yang pertama yang akan dilakukan itu di aksi nyata tersebut yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian untuk yang di kelasnya itu ya adalah memperbaharui, Pak, keyakinan kelas, terutama di kelas 8A yang paling kelasnya kebetulan saya. Ya, silakan Bu Sumaryani, bagus itu. Silakan aja dilakukan hari ini ya. Hari ini itu silakan itu dilakukan. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan lancar. Ya, tolong dipersiapkan segala sesuatunya. Oke. Ya, terima kasih Bu Sumaryani. Ya, paling nanti Bapak minta waktunya di jam KBM. Kebetulan hari ini ada di jam ke-5 ke 6. Oh iya. Ya. Terima kasih. Kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A, ya. Oke, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Oke, yang sudah ada kita akan revisi atau diperbaharui untuk bagian keyakinan kelasnya. Di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian kemarin atau pas waktu awal pembelajaran tahun ini kalian sudah buat. Dari keyakinan kelas yang ada di sini kita akan perbaharui keyakinan kelasnya. Siap tidak? Ya. Oke. Dari 6 keyakinan kelas yang sudah kalian diskusikan waktu awal di bulan Juli itu, di sini ada beberapa yang akan Ibu cek kembali atau cek ulang. Sudah terlihat atau sudah tampak belum atau sudah terlaksana belum di kelas 8? Oke. Masuk kelas tepat waktu. Masih ada yang terlambat masuknya? Ya. Oke. Menjaga tata tertib sekolah maupun kelas. Masih ada yang melanggar? Mas? Masih. Seperti apa misalkan kalau sekolah? Atribut, seperti itu ya. Itu masih ada yang melanggar. Nanti kita akan perbaharui juga ini ya. Kemudian menerapkan sikap sopan santun terhadap guru maupun teman. Masih ada yang tidak menerapkan? Masih. Oke. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah. Masih ada yang buang sampah sembarangan? Masih. Ya, betul sekali. Masih ada yang belum piket? Masih. Ya. Kemudian bersahabat atau berteman dengan seluruh teman yang ada. Khususnya di mana nih? Masih ada yang tidak berteman? Masih katanya ada. Jangan sampai mau bilang milih teman. Seperti itu. Sudah tangkap belum? Sudah tangkap belum? Menjaga kebersamaan kelas sudah tangkap belum? Sudah terlihat belum? Belum terlihat? Belum terlaksana? Keyakinan kelas itu apa? Kepercayaan. Oke, boleh apa lagi? Apa lagi? Keyakinan itu apa? Sesuatu yang kita yakini bahwa itu apa? Benar, bisa. Oke. Berarti itu bersangkutan dengan apa? Nilai-nilai karakter. Ya, atau disebutnya kalau misalkan kalian sudah pembiasaan baik, itu disebutnya dengan nanti adanya timbul apa? Budaya positif. Seperti itu. Apa itu nilai-nilai kebajikannya? Tanggung jawab, sopan santun, toleransi, seperti itu. Ya, jujur, dipercaya, saling menghormati, seperti itu. Itu adalah nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan.
kemana-mana yang terlihat, kemudian ke apa ini? Ke berperilaku. Oke, itu nanti bisa masuk kemana ini? Keyakinan. Oke, kalau dulu kita disebutnya itu apa? Peraturan. Ya, peraturan kelas. Kemudian ada lagi keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas itu akan menimbulkan apa? Lingkungan positif. Baru nanti akan muncullah itu namanya budaya positif. Ya. Dari siapa itu yang memunculkan? Dari kalian. Ya. Pembiasaan atau budaya positif kalau tidak kita tumbuhkan itu tidak akan ada. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk sekarang ya, silakan nanti ini di sini ada kertas, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan kelas kita sekarang. Ada atau yang sudah tampak, tidak usah dituliskan tanggal. Jelas ya? Oke, untuk ini kita sekarang sudah boleh penggunaan HP. Itu juga boleh dicantumkan dalam keyakinan kelas. Ya, HP itu hanya digunakan apa kemarin bagikan. Oke, per individu boleh hanya satu atau kemarin yang kalian rasakan, alami dan masih belum muncul di kelas ini. Penggunaan HP itu bisa dimunculkan kembali ya, karena ada peraturan yang baru, jadi silakan untuk yang membawa HP kan diperbolehkan, tapi kita munculkan di keyakinan kelas. Ada yang belum mengerjakan tugas, berarti itu hubungannya dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya dimunculkan keyakinan kelasnya. Yang terlihat, yang terdengar oleh kalian, yang kalian rasakan di kelas apa? Kemudian melihat perilaku teman-temannya juga itu bisa dimuncul. Ya. Udah ada? Oke, silakan dari kelompok sebelah sini, boleh di depan. Namanya diambil lagi ya, yang menempel. Sudah ada 30 untuk keyakinan kelas yang dari kalian buat ya. Dari keyakinan kelas tersebut nanti kita akan pilih dan pilih mana yang sama dan kita akan jadikan apa itu sebagai kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas. Oke, di sini lihat membuang sampah pada tempatnya, kemudian
ini sama saling menghormati. Menjaga kerapihan kelas. Menjaga lingkungan ini sama, kebersihan ini sama. Menjaga tugas dengan sungguh-sungguh. Dan ini sama ke sini. Kemudian ini apa? Oke. Kemudian ini salingnya ini sama. Ini apa? Lingkungan ya. Ini juga sama. Ini juga hormati. Kemudian menjaga lingkungan. Ini seperti ini. Lingkungan sama baik. Ini sama ya, saling bersih ya. Kita hidup. Lingkungan kita sama ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi yang muncul di sini ada berapa tadi? Ada saling menghormati muncul. Kemudian menjaga kebersihan ini paling banyak. Menjaga kebersihan berarti ini paling banyak ya yang muncul di sini. Berarti itu yang masih belum tampak di kelas. Ya, berarti kemarin masih banyak yang apa? Tidak melakukan piket, masih buang sampah sembarangan, seperti itu ya. Tidak membuang sampah kepada tempat sampah yang iya, seperti itu. Di situ ada 3 tong sampah, jadi sesuaikan dengan jenis sampah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada yang adil dalam mengerjakan tugas ya. Kemudian sopan santun masuk lagi, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, ini yang bagian atas tentang tanggung jawab. Kemudian ini lagi apa? Menjaga nama baik kelas ya. Jadi ada yang muncul kebersihan, hormat, kemudian keadilan. Kemudian ada lagi di sini yang muncul itu menjaga nama baik. Oke, jadi nanti yang akan kita tambahkan di keyakinan kelas yang ada di samping kelas ini, berarti temanya tadi kebersihan itu yang paling apa? Yang banyak. Ya. Kemudian menghormati. Menghormati apa berarti? Menghormati guru, kemudian otomatis ya yang ada di lingkungan. Ya. Oke, ini nanti akan kita buat menggunakan banner seperti ini. Kita akan tambahkan keyakinan kelasnya, dan keyakinan kelas itu kalian buat bersama. Kita sepakati bersama keyakinannya nanti akan ditandatangan oleh wali kelas dan kepala sekolah. Jelas ya? Ya. Terima kasih kelas 8A untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan guru pengajar kelas 7 SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beragam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif bersama rekan guru pengajar kelas 7 di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung sebagai salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 6 rekan kita, yaitu Ibu Sumaryani Rita SPD. Kepada beliau kami persilahkan, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih karena sudah diberikan waktu berkumpul di sini untuk pelaksanaan kegiatan aksi nyata, yaitu salah satu tugas dari modul 1.4, yaitu menyebarkan tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Dalam modul ini adalah modul yang membuat saya ternyata dalam modul budaya positif itu ternyata materinya cukup banyak. Kemudian untuk mengeksplor materi-materi tersebut, kami CGP di situ benar-benar merefleksikan diri kami masing-masing. Bagaimana itu nanti kita lihat di bagian pemaparan materi. Terima kasih. Yang paling cantik di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung ini sudah berkumpul di sini. Ini adalah aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Di sini tujuannya yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif seperti ini. Materi ini ada beberapa, dari mulai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dan ada lagi motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian ada lagi posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang terakhir ini kemarin saya langsung lakukan ke siswa untuk mempraktekkan dan memvideokan salah satu permasalahan yang ada di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Misalkan seperti dari atribut seperti itu, kemudian kenakalan-kenakalan yang muncul di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung saya simulasikan, kemudian divideokan, kemudian diupload di tugas LMD seperti itu untuk bagian segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini sebelum ke tahap berikutnya, saya akan membagikan beberapa kertas yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Kertas yang saya sudah bagikan tersebut, silahkan ibu-ibu tuliskan barang atau benda yang paling berharga yang menurut Bapak Ibu itu pantas dipertahankan, seperti itu. Benda aja. Sudah ibu-ibu? Oke, kalau sudah, silakan
tulisan atau kertas yang sudah ditulis tadi oleh ibu-ibu digenggam sekuat mungkin dan berhadapan boleh dengan ibu guru yang ada di sampingnya. Silakan berhadapan boleh dengan tidak ada pasangannya, boleh dengan sendiri. Sudah ibu-ibu, silakan yang akan mempengaruhi siapa duluan supaya bisa membuka, misalkan Bu Endar bagaimana mempengaruhi Bu Nopi supaya bisa membuka kepala yang Bu Nopi. Kemudian Bu Nopi bagaimana caranya bisa membuka kepala Bu Endar dengan berbagai cara, mau dengan rayuan, mau dengan mau dilitikin atau apa saja. Silakan. Boleh mulai dari sekarang. Silakan saling mempengaruhi. Bu Rini sudah dibuka. Yang Bu Rini itu. Oh, yang Bu Indah. Bu Indah membuka tangannya. Oh, Bu Haji Emma dan Bu Rini sudah membuka juga tangannya. Bu Haji Lam membuka juga. Oke, boleh mau tetap bertahan sekuat sampai akhir boleh, mau di bagaimanapun terserah ibu-ibu yang ada di sini. Oke, silahkan. Oke, sudah ibu-ibu. Oke, ada yang membuka tadi ya? Ada yang menutup? Ada yang menutup. Oke, yang menutup, mangga. Diapakan ini? Ketika menutup seperti ini, menggenggam seperti ini, kenapa tidak diberikan oleh Bu Nopi kepada Bu Endar kertasnya atau barang berharga yang ada di genggaman Bu Nopi? Kita dikasih. Oh, dikasih, diberikan. Dikasih. Oh, Tapi kita tidak mau saling membuka apa isinya. oh gitu. Iya. Berarti kita membuka tetapi tidak memberikan. Isinya itu apa? Oh gitu, tidak memberitahukan isinya itu apa. Iya. Barang berharga yang ada di. Karena itu terlalu privasi. Oh, siap. Oke, Bu. Pasti Bu Nopi memiliki alasan, ya kan? Ya. Alasannya tadi karena itu adalah Privasi. kata Bu Nopi seperti itu. Oke, tadi ada yang membuka lagi, ada yang menutup, ada yang menutup ya, Bu Selin. Oke, kenapa Bu Selin masih menggenggam? Ya, kan di sini di genggaman ini ada barang yang kita kita sebut berharga, jadi tidak bisa diberikan ke orang lain. Kalau menurut saya. Ya. Kemudian Bu Suci tadi merayu apa Bu Selin sampai tidak membuka? Udah Bu buka aja Bu. Tapi nggak mau. Dicatat ya. Buka aja Bu, tapi enggak. Tapi tetap ya, bertahan ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Oke, beri tepuk tangan. Barang yang ibu pegang, yang tadi ibu pertahankan ataupun ibu buka, tetapi tadi tidak diberitahukan, berarti itu adalah ibu semua bisa mengendalikan diri ibu masing-masing. Ketika kita akan memberikan atau tidak membukanya atau membukanya, itu berarti tergantung kepada diri kita masing-masing seperti itu. Ini nanti kaitannya dengan mempengaruhi orang lain seperti itu. Ini kaitannya juga nanti untuk menimbulkan atau mempengaruhi orang lain, yaitu kalau kita sebagai pendidik berarti kita mempengaruhi
teman kepada teman, kemudian kita kepada murid atau kepada siswa seperti itu. Oke, itu simple, tetapi itu sangat bermakna menurut saya. Di sini ada perubahan paradigma teori atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini ada 4 ilusi guru untuk mengontrol murid. 1, kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini semua hanya miskonsepsi saja seperti itu. Kami merefleksikan diri sendiri. Apa kekurangan kami? Apa kelebihan kami? Kekurangannya banyak, pasti banyak sekali seperti itu. Dari kekurangan itu otomatis kami tidak akan bertahan dengan kekurangan itu, pasti akan kami merubah diri kami sendiri. Tenang Bapak Ibu, saya tidak akan merubah Bapak Ibu, karena yang bisa mengendalikan ibu-ibu semua yaitu ibu-ibu sendiri. Untuk orang lain itu tidak akan bisa mengendalikan terhadap orang lain seperti itu. Jadi perubahan itu asalnya bukan dari orang lain, tetapi berasal dari diri sendiri. Itu yang abadi seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk ilusi kontrol yang tadi itu, yang selalu banyak miskonsepsinya seperti itu. Kemudian di sini ada lagi menurut Stephen Covey tentang teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ketika kita berbicara perubahan terhadap orang lain, kita berbicaranya itu ternyata semuanya. Di sini ada makna disiplin, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya untuk makna kedisiplinan itu apa. Untuk disiplin positif yang saya pelajari di modul ini yaitu mengacu kepada di sini untuk nilai-nilai kebajikan seperti itu. Dari nilai-nilai kebajikan itu ternyata banyak sekali. Untuk kurikulum yang 2013 pun itu nilai-nilai kebajikan sudah muncul seperti itu. Yang 9 karakter itu sudah muncul. Tetapi mungkin untuk di bagian kurikulum merdeka itu lebih global lagi seperti itu. Di sini untuk kata disiplin yaitu mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi cenderung juga di sini juga dengan ketidaknyamanan. Karena sesuatu yang didisiplinkan biasanya ada yang menolak dan ada yang menerima seperti itu. Bukan mengapa apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini adalah nilai-nilai yang bersangkutan dengan budaya positif atau nilai-nilai disiplin. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ketika menginjak pada nilai kebajikan, saya pun direfleksikan. Apa yang sudah ada nilai karakter pada ibu? Seperti itu. Paling hanya ada beberapa. Tanggung jawab mungkin nggak penuh. Kemudian integritas mungkin nggak 100% juga. Kemudian mandirinya mungkin nggak 100% juga seperti itu. Kemudian di sini juga untuk bagian nilai-nilai kebajikan harus berada atau muncul dari motivasi intrinsik seseorang seperti itu. Itu yang akan bermakna seperti itu Bapak Ibu. Sehingga menggerakkan motivasi diri
dari dalam. Kemudian di sini juga untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu setiap anak, karena kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka, di sini ada harus sesuai dengan profil belajar Pancasila seperti itu. Ini salah satunya untuk yang diterapkan seperti itu. Teori kontrol dari Stephen R. Covey. Untuk stimulus responnya seperti ini. Saya baca satu saja. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya yang akan muncul, jadi ini yang jadi berpikiran positif. Kita tidak akan bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia seperti itu. Jadi untuk perilaku buruk dilihat dengan suatu kesalahan, jadi semua orang ada tujuannya. Ketika ada orang atau siswa atau siapapun di lingkungan kita berbuat seperti kesalahan, pasti itu akan ada alasannya seperti itu. Ini adalah contoh dari stimulus respon teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Kemudian lanjut ke bagian materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Untuk teori motivasi di sini ada 3, yaitu ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu motivasi internal. Oke, dari 3 motivasi ini kira-kira menurut ibu-ibu yang akan dipilih oleh ibu-ibu yang mana seperti itu? Mangga. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal juga, yang ketiga yaitu motivasi internal. Kalau motivasi internal itu tujuannya disiplin positif. Itu biasanya ada atau muncul di dalam diri kita masing-masing. Mangga yang mau menanggapi. Ini hanya menanggapi, ya, menanggapi. Saya akan menanggapi untuk motivasi eksternal yang dari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Saya menanggapinya yaitu dalam motivasi dan ini apabila hukuman itu kan pasti ada tindakan yang kurang betul, dan hukuman itu tidak selalu merugikan, karena sebetulnya hukuman itu tidak merugikan karena akan menjadi suatu pembaharuan pada diri sendiri, seperti itu. Kalau misalkan tidak melakukan kesalahan tetapi dihukum, mungkin itu bukan suatu hukuman, tapi suatu mengingatkan karena supaya kita harus lebih baik lagi. Seperti itu. Karena tindakan yang benar pun bukan berarti tidak benar, atau tindakan yang tidak benar itu bukan berarti tidak benar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Berikan tepuk tangan buat Bu Novi. Bapak Ibu, untuk motivasi eksternal atau motivasi internal itu biasanya ada di dalam diri kita. Mau tidak mau kita menghadapi semua itu. Kemarin juga untuk pengakuan saya pun pasti akan melakukan motivasi eksternal seperti itu. Ketika mengikuti apapun pasti kita
biasanya akan ada suatu bukan paksaan Bapak Ibu ya, ada perintah seperti itu. Ketika kita tidak melakukannya, aduh gimana ya kalau kita tidak ikut seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada suatu pertanggungjawaban yang harus kita tanggung seperti itu ketika melakukan motivasi eksternal, entah itu dari pimpinan, entah itu dari suami kalau di rumah seperti itu. Kemudian kalau di lingkungan kerja berarti kita itu bisa dari pimpinan, situasi dan kondisi juga seperti itu. Pasti akan motivasi eksternal itu akan sekali muncul, betul Bu, seperti itu. Nanti akan berkaitan lagi dengan yang seperti ini. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah sebetulnya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tetapi saya sendiri sama ini, saya sudah merefleksikan diri sendiri, sama saya juga masih harus diperintah. Bapak Ibu, ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini ada beberapa pendapat untuk motivasi. Apa sih itu motivasi? Tadi sudah diberitahukan di awal. Kemudian ada lagi hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman bergandengan dengan penghargaan? Karena ada penghargaan ternyata yang berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan pun bisa merusak hubungan seperti itu. Jadi saya juga kemarin merefleksikan diri, wah ternyata penghargaan itu efeknya ternyata berdampak sangat seperti itu. Di sini ada penghargaan yang merusak hubungan, kemudian ada lagi penghargaan yang tidak efektif, kemudian ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian ada lagi penghargaan menurunkan kualitas, kemudian ada lagi penghargaan yang mematikan kreativitas, kemudian ada lagi penghargaan penghukum, kemudian yang terakhir yaitu motivasi dalam diri atau intrinsik. Dari penghargaan yang muncul di sini, Bapak Ibu saya arahkan untuk motivasi dari dalam diri. Gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, semoga di dalam diri kita tidak ada namanya kapaksa. Seperti itu. Iya. Jadi itu adalah motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian ini yang berkaitan dengan hukuman. Hukuman yaitu sifatnya yang tidak terencana atau tiba-tiba. Bu, kemarin saya refleksi, semua guru-guru pernah melakukan ini. Ternyata hukuman terhadap siswa, hukuman terhadap secara tidak langsung kita pernah berkata seperti itu. Wah ternyata ini hukuman. Ternyata hukuman itu banyak versinya seperti itu. Di sini ada bisa terjadi untuk hukuman itu yang bersifatnya satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis kepada murid untuk disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu biasanya berupa seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita pikir dan tidak sesuai dengan peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas, itu namanya sudah menjadi disebut dengan hukuman seperti itu. Tanpa misalkan saya misalkan datang terlambat, kemudian ayo Yani kamu lari 100 kali misalkan keliling itu tanpa kita ada aturannya, tanpa tertulis di keyakinan kelas ataupun peraturan sekolah, itu adalah sudah disebutnya sebuah hukuman ternyata ya. Jadi di sini
kita akan mencoba membedakan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Biasanya untuk konsekuensi ini sudah tercatat atau tertulis. Jadi ketika kita akan memberikan konsekuensi atau sanksi terhadap siswa, ternyata itu harus dari awal sudah berupa tertulis. Jadi ketika ada apa-apa dari orang tua yang ke sekolah konfirmasi, kenapa anak saya seperti ini? Oh ini bu, anak ibu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu harus tercatat dan tertulis kata ibu-ibu. Seperti itu. Oh anak ibu sudah melanggar pada keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Jadi bukan hanya lisan, ibu-ibu harus tertulis seperti itu. Bahkan kemarin saya untuk kelas 8 yang saya ajar 8A sampai 8F itu ada beberapa kelas yang masih belum membuat keyakinan kelas ternyata. Dan saya tanya, ada keyakinan kelasnya enggak? Ini kesepakatan kelasnya apa? Ada bu, apa keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya? Bayar uang kelas tepat waktu. Kalau menurut Bu Novi itu bayar uang kelas tepat waktu, keyakinan kelas bukan? Tidak bayar. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Di sini ibu-ibu kita akan jawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu Hajira? Konsekuensi. Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Emdar, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Ibu-ibu jawabannya. Ini adalah jawabannya Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku adalah hukuman, seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Kemudian push up 15 kali juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas itu ada konsekuensi. Membersihkan tumpahan adalah konsekuensi. Kemudian menyuruh murid mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi karena ada hubungannya dan korelasinya seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi ketika itu disebut hukuman itu biasanya sepihak seperti itu ibu-ibu. Ketika kita tidak menggunakan akal dan logika langsung terhadap anak, ternyata itu adalah berupa hukuman seperti itu. Ada hukuman seperti apa? Di sini nanti akan ada restitusi. Untuk restitusi itu ya sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kaitannya dengan tadi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi untuk restitusi ini, kalau misalkan disebutkan tidak ada guru yang menang atau siswa yang kalah, atau misalkan guru yang kalah siswa yang menang, tidak seperti itu. Jadi win-win, 50-50 seperti itu, menang dan menang. Ketika guru melakukan atau menghadapi masalah seperti ini terhadap siswa, 50% itu kemenangannya dan siswa pun 50% kemenangannya, seperti itu. Untuk restitusi nanti kita akan belajar bagaimana restitusi segitiga seperti itu ibu-ibu. Boleh nanti videonya bisa dilihat di luar diseminasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tadi yang berhubungan yang sudah saya paparkan sebelumnya itu tentang keyakinan kelas. Di sini kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Mungkin
Bu Haji Emma pas waktu kemarin sebelum ajaran baru dimulai itu sudah memaparkan ibu-ibu. Saya hanya mengingatkan saja, dari pihak sekolah sudah mengingatkan untuk membuat suatu keyakinan kelas masing-masing dan didiskusikan secara keseluruhan, bukan wali kelas saja tetapi oleh seluruh warga kelas yang ada di situ, seperti itu. Dan seharusnya itu ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah, jadi ibu-ibu. Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, ibu-ibu sebagai guru atau sebagai wali kelas bisa memberikan sanksi atau konsekuensi terhadap siswa tersebut, seperti itu. Jadi harusnya ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah, seperti itu, untuk keyakinan kelas yang sudah ada, seperti itu. Apakah keyakinan kelas bisa diperbaharui? Bisa, ibu-ibu. Kemarin saya memperbaharui keyakinan kelas 8A. Jadi ketika ada peraturan atau kegiatan atau apapun yang terbaru, itu keyakinan kelas bisa diperbaharui, ibu, sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Apalagi kita kemarin ada penggunaan HP. Penggunaan HP itu bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Apa nilai-nilai kebajikan yang muncul di dalam penggunaan HP? Apa berikut? Nilai-nilai kebajikannya berarti apa itu? Kemudian komunikasinya Iya. Iya. Oke, itu mungkin dari penggunaannya ya. Kalau misalkan dari nilai-nilai kebajikannya berarti siswa dituntut untuk bertanggung jawab ya terhadap HP-nya. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi misalkan HP digunakan di saat pembelajaran itu bisa ditunjukkan seperti itu. Keyakinan kelas yang ada bisa diperbarui sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi keyakinan kelas itu misalkan dari kerapihan baju. Ketika kerapihan baju itu belum tampak, itu bisa diperdalam lagi. Kenapa ini kayak kerapihan baju? Berarti harus apa tuh? Berarti seperti itu. Seperti itu, ibu. Ini keyakinan kelas. Tadi kaitannya dengan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dari nilai-nilai kebajikan ini dapat menjadi landasan kita dalam membuat sekolah atau kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan, seperti itu, ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak diada-ada, ibu-ibu. Kemudian semua warga hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini yang poin terakhir sudah saya lakukan untuk memperbaharui keyakinan kelas yang ada di kelas saya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi atau keadaan di kelas ibu-ibu. Jadi keyakinan kelasnya bisa diperbaharui. Ini adalah budaya positif. Kemudian ini munculnya dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, kemudian akan muncul budaya positif seperti ini. Ini ibu-ibu untuk keyakinan kelas yang perlu diperdalam, yaitu bisa menggunakan keyakinan tabel T atau Y. Nanti ini lebih lanjutnya bisa langsung dengan saya, boleh seperti itu ya. Saya akan jelaskan. Oke, untuk bagian kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, di sini sudah ada contohnya. Kita bisa melihat situasi, kondisi, keadaan dari kelas kita.
Misalkan dari yang terdengar, kemudian dari berperilaku siswa, kemudian yang terlihat langsung oleh kita, dan keadaan ini semuanya basicnya ke anak ibu-ibu yang terdengar oleh mereka. Misalkan masih menggunakan bahasa-bahasa kasar, itu juga masih bisa dimasukkan. Kalau misalkan terlihatnya kelasnya masih kurang bersih, berarti itu keyakinan kelasnya yaitu misalkan menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekitarnya. Itu bisa dicantumkan di bagian keyakinan kelas. Ini yang sebelah sini adalah tabel Y, yang terlihat terdengar berperilaku. Kemudian yang sebelah sininya yaitu tabel Y. Ini contohnya ibu. Seperti ini hanya contoh saja. Tidak berbeda. Ini adalah bedanya peraturan dan keyakinan kelas ibu-ibu. Kita bedakan, saya bacakan satu saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dulu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti maksudnya cukup satu saja nilai kebajikannya, yaitu apa? Tanggung jawab, seperti itu. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Di sini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti akan memiliki kebutuhan dasar ini. Ketika saya untuk bertahan hidup, yang pertama, kemudian kasih sayang yang rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir kemuasaan. Yang 3 saya pilih. 5 kebutuhan pokok ini kemarin saya pilih. Kebutuhan untuk bertahan hidup pasti semua manusia akan seperti itu memilih, ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu saya pilih juga. Kemudian kebebasan dan kesenangan, itu saya pilih. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus Bapak Ibu ketahui. Menurut Dr. William Glasser dan Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, untuk bagian penghukum tadi kaitannya dengan hukuman seperti itu tadi, ya ibu-ibu, ya. Misalkan dalam konteks tadi, misalkan silakan kamu lari, itu tanpa dipikirkan dulu, tanpa kita rencanakan dahulu, itu sudah termasuk kepada penghukum seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, teman biasanya saya lakukan seperti itu. Coba Bu Indah, apa biasanya kalau kita memperlakukan anak sebagai teman? Memposisikan dia sebagai teman kita, di mana teman yang tidak tahu namanya, ya. Jadi memanggilnya juga lebih akrab. Ya, terima kasih Bu Indah. Kemudian ada lagi pemantau dan manajer. Jadi kamu makan sama apa hari ini? Misalkan itu kan maksudnya sebagai teman, ya. Udah berjajan belum? Seperti itu. Dari kata-kata seperti itu kita memposisikan kepada siswa adalah sebagai teman. Ternyata untuk yang lebih baik lagi, seorang pemilik itu harus memposisikan sebagai pemantau dan manajer. Ibu-ibu. Ini adalah posisi kontrol yang ada contohnya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer, seperti itu. Nanti bisa saya share materinya atau contoh-contohnya ibu-ibu. Lanjut ke bagian segitiga restitusi. Ini salah satu segitiga restitusi tadi kemarin dengan kelas 8C, Putri dengan Dendi, seperti itu. Ini sudah saya praktek dalam menghadapi permasalahan siswa, yaitu menghadapi yang pertama yaitu bisa menstabilkan identitas,
kemudian ada lagi validasi tindakan, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan bisa keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah seperti itu ibu-ibu. Kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum seperti itu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak seperti itu adalah kita memposisikan sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian untuk sebagai manajernya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Ini segitiga diskusinya, ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini ada contohnya, guru berkata, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, itu juga pernah melakukannya seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Ini contohnya. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Misalkan kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Itu adalah validasi kebutuhan. Ternyata kita sudah melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu ibu-ibu. Cuma yang mana nih yang kita validasi kebutuhan, atau misalkan tadi identitas, atau yang satu lagi ini yaitu menanyakan keyakinan. Ketika yang ini ternyata paling kamu melanggar peraturan sekolah seperti itu. Kita langsung seperti itu jadi penghukum jadinya ibu-ibu. Kalau kita berkata seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu adalah ternyata kata-kata itu jadi sebagai penghukum. Jadi kalau untuk menanyakan keyakinan seperti ini ibu. Misalkan untuk menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas apa yang melanggar seperti itu. Tahu nggak keyakinan kelas kamu apa seperti itu? Itu bisa seperti itu. Jadi misalkan ada yang tidak menggunakan atribut. Keyakinan sekolah apa yang melanggar seperti itu. Jadi itu peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu harus tertulis dan tidak secara lisan seperti itu. Mungkin itu penyampaian dari pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditanyakan yang pertama yaitu kelas ini memiliki keyakinan kelas tidak? Sudah dibuat keyakinan kelasnya? Sudah tercantum di sini? Apa keyakinan kelas kalian? Keyakinan kelas, setiap kelas harus memiliki dan membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu untuk keyakinan kelas ini nanti kalian bisa kerjasama dengan wali kelas. Jadi wali kelas yang membimbing untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan disepakati oleh seluruh siapa? Siswa dan siswi di kelas 8D. Misalkan seperti ini. Yang belum terlihat tadi, misalkan masih ada teman-teman kamu yang masih belum mengerjakan tugas. Berarti nanti keyakinan kelasnya yang muncul apa? Tanggung jawab. Itu dimunculkan tuh. Ya, tanggung jawab. Jadi nilai-nilai tentang karakter atau nilai-nilai kebajikan. Nanti akan menimbulkan apa itu? Budaya positif. Budaya positif di lingkungan, minimal lingkungan apa ini? Kelas 8. Ya. Kelasnya misalkan masih kotor. Berarti harus apa tuh? Berarti ya tuh menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kelas atau sekitarnya. Itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana kalau misalkan ada saya nih misalkan tong sampah sembarangan di sini misalkan kata teman kamu. Bagaimana? Berarti itu bisa kena sanksi tidak? Betul, itu bisa kena sanksi atau konsekuensi dari apa nih? Dari keyakinan kelas yang muncul karena dari kalian yang mematuhinya yaitu kalian kelas 8B. Ya, jelas ya. Keyakinan kelas itu harus ada setiap kelas. Kalau dulu mah iya peraturan kelas.
sembarangan. Seperti itu kan? Kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan jangan. Ya. Jadi apa tuh? Kelas harus selalu bersih. Berarti jangannya yang dihilangkan. Saling hormat, ya. Jadi nilai-nilai karakter atau nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan. Paham ya 8D ya? Nanti bisa konsultasi dengan wali kelas dan boleh konsultasi ke ibu nanti di depan. Jelas ya? Oke. Ini konsultasi tentang kelas 8D. Ternyata di kelas 8D ini masih belum ada keyakinan kelasnya, Pak. Jadi tadi saya sama anak memberitahukan bahwa setiap kelas itu harus ada kesepakatan kelasnya. Begitu. Kalau dulu kan peraturan kelas ya, Pak ya. Peraturan. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya identik dengan perkataan jangan ya. Misalkan jangan buang sampah di dalam kelas atau misalkan jangan mencontek seperti itu. Kalau sekarang untuk kata jangannya itu dihilangkan. Jadi misalkan anak-anak seperti ini yang tidak mengerjakan tugas berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab seperti itu. Jadi diharapkan untuk kelas 8D memiliki keyakinan kelas seperti itu. Jadi supaya nanti kelas 8D ini memiliki nilai karakter atau nilai kebajikan yang akan nantinya ke budaya positif. Sebenarnya sudah dibuat pada awal pembayaran ya. Sudah ditulis mulai dari konsep 1 sampai seterusnya. Itu memang itu di semua belum terpasang atau diimplementasi. Sampai sekarang belum terlaksana. Nanti insya Allah akan dibuat dan ditempel. Nanti dikenakan oleh wali kelas untuk bisa dan dikenakan oleh kepala-kepala gitu. Ketika ada siswa yang misalkan menantangkan dirinya dalam tanggung jawab mengerjakan tugas, mereka itu bisa disanksi, Pak. Jadi keyakinan kelas itu sebagai acuannya. Terima kasih.